Desa Kebajikan, rekan-rekan media yang kami cintai, yang kami hormati, terima kasih telah menyediakan waktu di hari Minggu ini. Dan permohonan maaf kami karena koordinasi waktu sehingga timing untuk press conference ini agak tertunda. Namun tidak mengurangi hakikat dan kepentingan dari press conference ini. Kami ingin menyampaikan tentang pengembalian dana CU Paroki Aik Nabara. Gambaran umum kasus ini, pertama kita melihat bahwa BNI menegaskan komitmen penuh dalam menyelesaikan pengembalian dana anggota Credit Union atau CU Paroki Aik Nabara, Rantau Prapat dan Sumatera Utara. Yang kedua, BNI memahami dan turut merasakan kekhawatiran serta dampak yang dialami oleh anggota CU Paroki Aik Nabara, serta menyampaikan empati yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini. Berdasarkan perkembangan penyidikan kepolisian yang kami terima per hari kemarin, hari Sabtu kemarin, telah disimpulkan jumlah dana yang digelapkan diperkirakan sekitar 28 miliar rupiah. Kasus ini pertama kali terungkap pada bulan Februari tahun 2026 dari hasil pengawasan internal BNI. Peristiwa ini merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem, di luar kewenangan dan prosedur resmi perbankan. Dan produk yang digunakan dalam kasus ini bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional Bank BNI. Dasar penyelesaian kasus ini, pertama kami melihat hasil penyelidikan aparat penegak hukum yang kami jadikan landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian yang kami dapatkan per hari kemarin, Sabtu. Dan proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak. Serta mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada. Langkah yang telah kami lakukan, pertama, BNI telah aktif mengambil langkah penyelesaian sejak kasus terungkap pada bulan Februari 2026. Pengembalian dana awal pada CU Paroki Aik Nabara telah diserahkan sebagai wujud itikat baik dan tanggung jawab kepada nasabah. Serta proses penyelesaian terus berjalan secara hati-hati untuk memastikan hasil yang sah secara hukum. Silakan Bu Rian ingin menambahkan. Terima kasih Pak Munadi. Selamat pagi untuk seluruh rekan-rekan media yang kami hormati, kami cintai. Menambah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Munadi, kami dari pihak BNI juga ingin memastikan kembali bahwa seluruh dana nasabah pada produk resmi tetap aman dan tidak terdampak sama sekali oleh peristiwa ini. Seluruh transaksi resmi BNI hanya dilakukan melalui sistem yang terdokumentasi dan termonitor. Berikut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami dari pihak BNI juga mengimbau kepada masyarakat agar semakin waspada terhadap detail produk keuangan, khususnya terhadap penawaran investasi di luar kanal resmi BNI, agar menghindari penawaran dengan iming-iming bunga tinggi yang tidak wajar dan juga transaksi di luar mekanisme resmi BNI. Agar juga dipastikan setiap transaksi yang dilakukan melalui saluran resmi BNI yang dapat diverifikasi. Komitmen kami ke depan tentu akan terus memantau dan mengawal proses penyelesaian kasus ini hingga tuntas. Kami juga memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah kejadian serupa. Meningkatkan edukasi dan literasi keuangan juga merupakan satu hal yang penting untuk kami kepada seluruh masyarakat dan nasabah kami secara berkelanjutan. Dan juga kami yakin bahwa seluruh proses dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Terima kasih.
Terima kasih atas paparan dari Ibu Rian dan Pak Munadi. Untuk sesi tanya jawab kami akan buka sebanyak 3 aja. Karena nanti rencananya dari setelah paparan ini kami juga akan mengirimkan press release resmi dari BNI. Terima kasih. Oke, ada. Tadi ada yang raise hand ya? Ada pertanyaan dari Media Bisnis Indonesia, Mas Immanuel. Yang pertama, BNI menyebut ini tindakan di luar sistem, namun menurut korban bila deposito palsu ditangani oleh Kepala Cabang BNI Rantau Prapat. Apakah ada pejabat lain selain Andi Hakim yang saat ini sedang diperiksa atau diselidiki? Sampai dengan sekarang tidak ada yang diperiksa kecuali Andi Hakim karena memang ini tindakan pribadi dari Andi Hakim dengan biliet palsu yang ditantangkan oleh Andi Hakim sendiri. Demikian, Mas. Pertanyaan yang kedua dari Mas Immanuel juga. Fraud ini berlangsung sejak tahun 2019, sudah lebih dari 6 tahun. Audit internal BNI dilakukan secara berkala. Bagaimana bisa modusnya tidak terdeteksi selama itu? Di mana letak kegagalan sistem pengawasan BNI? BNI memiliki kewajiban menerapkan strategi anti fraud sesuai POJK nomor 39/2019. Pertanyaannya, apakah BNI sudah mematuhi regulasi ini di kantor kas Aik Nabara? Jika ya, mengapa tetap bisa terjadi? Terima kasih atas pertanyaan nomor 2. Jadi transaksi ini tidak masuk sistem sehingga BNI secara korporasi tidak mengetahui ada transaksi ini dari nasabah dan hasil audit internal yang mendeteksi bahwa terjadi fraud ketika ada temuan di Februari tahun 2026. Terima kasih, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari ada dari Kompas sama detik.com, cuman ini akan kami pilih aja ya karena waktunya sangat terbatas juga. Jadi dari Kompas, dari total kerugian kapan target 100% pengembalian dana nasabah lainnya selesai dilakukan? Pertanyaan ketiga, penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini
Senin sampai Jumat di hari kerja akan kita kembalikan. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari media detik.com dengan Mbak Wilda. Berapa pengembalian awal yang telah diserahkan oleh pihak BNI? Kami telah melakukan verifikasi awal dan koordinasi dengan aparat hukum, dan kami mengembalikan sebesar 7 miliar rupiah di tahap awal, dan kita akan menyelesaikan sisanya dalam waktu minggu ini. Dan saya memberikan background juga bahwa BNI dalam hal ini termasuk pihak yang dirugikan dalam kejadian ini, dan pastinya kami juga prihatin atas kejadian ini, khususnya kepada nasabah Paroki Aiknabara, dan kami juga sebagai bank yang telah melayani masyarakat sejak 1946 berkomitmen untuk patuh pada regulasi yang ada dan bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Terima kasih. Terima kasih banyak sebelumnya dari Pak Munadi dan Bu Rian. Untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti kami akan siapkan jawaban tertulisnya, dan setelah ini kami akan menyebarkan press release resmi dari BNI. Sebelum ditutup ada pesan dan kesan dari Pak Corporate Secretary Pak Oki Rusartomo. Silakan Pak. Selamat siang rekan-rekan media. Sebagaimana tadi moderator kita Mas Danu Korkom BNI sudah sampaikan, kami juga menyampaikan terima kasih atas respon cepat teman-teman media. Saya ingin summary lagi press conference kita hari ini bahwa sebagaimana hari Sabtu kemarin kita sudah mendapatkan lebih jelas dari pihak kepolisian terkait kerugian, sehingga kita sudah bisa mulai mengarah ke penggantian dana yang bisa secara totalnya berapa. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kita sudah melakukan penggantian sebelumnya 7, di mana itu dilakukan sesuai dengan proses verifikasi yang kami lakukan terhadap aliran dana dan lain-lain. Sisanya tadi sesuai komitmen yang sudah disampaikan oleh Pak Munadi akan kita selesaikan dalam waktu 1 minggu ke depan. Tentunya kita tetap akan menggunakan proses dan juga pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan. Kemudian sekali lagi tadi kami ingin sampaikan juga untuk nasabah tetap berhati-hati, tetap melakukan cross check, terutama untuk tawaran-tawaran investasi yang memberikan bunga mungkin yang cukup tinggi, dan juga kepercayaan terhadap bank. Tentunya kami berterima kasih, namun kepercayaan tetap harus kita lakukan dengan cross check. Jadi kami juga menghimbau nasabah tetap melakukan pengecekan melalui kanal-kanal resmi BNI, baik itu mobile banking ataupun bisa datang ke cabang, dan mobile banking BNI Wonder aplikasi. Jadi bisa cek saldonya di situ, kalau ada deposito keluar di situ. Nah, apabila ada produk-produk yang ditawarkan namun tidak terdapat di kanal-kanal resmi BNI, hampir bisa dipastikan itu adalah produk yang di luar sistem BNI. Mungkin demikian terakhir dari kami. Apabila ada rekan-rekan yang masih ada pertanyaan namun belum dapat tadi kesempatan, dapat disampaikan secara tertulis melalui Korkom kami. Nanti akan kami jawab secara tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki. Teman-teman rekan media, terima kasih atas kesempatan waktunya di pagi hari ini. Kurang lebihnya kami menyampaikan permohonan maaf. Preskon ini resmi kami tutup.
Baru saja saudara kita simak pernyataan dari jajaran manajemen BNI terkait dengan kasus dugaan penggelapan dana oleh Kepala Kantor Kas BNI KCP Aek Nabara di Labuhan Batu, Sumatera Utara, di mana total 28 miliar ini diduga dana yang digelapkan oleh pelaku. Namun tadi pihak BNI menyatakan bahwa saat ini proses pengembalian dana akan segera ataupun terus dilakukan. Sementara ini sudah ada 7 miliar rupiah dana yang sudah dikembalikan, sementara sisanya ini akan diberikan ataupun diproses dalam waktu Senin hingga Jumat pekan depan, saudara. Dan pengembalian dana juga akan nanti dilakukan ataupun diproses dituangkan di dalam perjanjian hukum yang disepakati oleh dua pihak. Dan terkait dengan kasus ini, saudara, sebelumnya polisi menangkap mantan Kepala Kas Bank Negara Indonesia atau BNI unit Aek Nabara Medan terkait dengan kasus dugaan penggelapan dana jemaat. Pelaku menipu jemaat Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi Aek Nabara senilai 28 miliar rupiah. Polda Sumatera Utara bersama petugas imigrasi Bandara Internasional Kuala Namu menangkap pelaku yang merupakan mantan Kepala Kas Bank BUMN tersebut. Pelaku sempat kabur ke Australia, saudara, hingga akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Polisi bilang bahwa pelaku menggunakan uang jemaat untuk berinvestasi di bidang sport center, kafe, dan mini zoo. Itu ada sekitar 28 miliar. Namun sampai dengan tadi bahwa tersangka baru mengakui sekitar 7 miliar yang digunakan. Kegunaannya yaitu salah satunya untuk investasi baik di bidang sport center, kafe, mini zoo, dan beberapa tempat yang dijadikan usaha oleh tersangka. Tadi berdasarkan pengakuan dari tersangka ada beberapa aset yang akan nanti kami amankan nanti. Itu asetnya di mana, Pak, di Sumatera Utara? Sementara asetnya masih seluruhnya ada di Labuan Batu. Ini adalah produk palsu yang mereka klaim bahwa ini adalah produk dari BNI. Sebenarnya ini adalah bisa-bisanya dari tersangka menipu para korban bahwa mengatakan bahwa deposito investment ini adalah produk dari BNI, padahal bukan. Ini adalah bentuk penipuan daripada tersangka yang mengatasnamakan BNI. Sebelum konferensi pers terbaru dari BNI baru saja, saudara, Paroki Aek Nabara meminta agar Bank BUMN yang tersangkut kasus penggelapan dana dapat membantu pihak gereja memperoleh kembali uang nasabah sebesar 28 miliar rupiah. Karena dana tersebut untuk pembangunan gereja, kebutuhan kesehatan, dan pendidikan umat. Uang yang dikumpulkan selama lebih dari 40 tahun tersebut merupakan dana gereja dan dana umat. Oleh umat yang sangat sederhana, umat yang sangat sederhana secara ekonomi, karena kami mengedukasi mereka, Bapak Ibu, jika kita ingin ekonomi kita lebih baik, mari ikuti program menyimpan uang demi masa depan anak-anakmu. Maka uang ini terkumpul selama 45 tahun. Angka ini 28 ini, Bapak Ibu, tidak hanya jatuh pada angka saja. Ini nama umat Aek Nabara. Kehadiran AHF di situ adalah wajah BNI, bukan AHF sebagai pribadi. Maaf, tidak. Saya tak pernah melihatnya sebagai pribadi. Dia datang dengan membawa nama BNI, karena itulah kami percaya seutuhnya. Karena itulah saya percaya membubuhkan tanda tangan
Jangan beranjak, saudara. Breaking news Kompas TV terkait dengan penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran akan kembali usai jeda berikut bersama